A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Kedua orang tua mempelai yang saya muliakan, kedua mempelai Ahmad dan Merisa yang berbahagia, serta seluruh tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Perintah Allah itu dikatakan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana. Pertama itu kita disuruh menyembah kepada Allah, tentu dengan tidak meninggalkan sholat. Insya Allah Ahmad dan Merisa tidak meninggalkan sholat. Cuman kadang kalau ada acara-acara seperti ini, banyak orang yang sayang make upnya. Nah di sini kena nih, sehingga pernikahan itu tidak diridhoi Allah, karena banyak yang buat hukum baru. Sayang kita hapus make upnya, kena 300, itu mahal. Sehingga banyak pengantin yang akhirnya karena sayang make up, mereka meninggalkan sholat. Jadi ingat nih Merisa, jangan sayang make up. Pokoknya sholat jangan ditinggalkan. Begitu juga para panitianya juga jangan sampai meninggalkan sholat. Dibuatnya pula hukum baru kadang-kadang. Kakak enggak sholat zuhur kak? Oh tahu Allah tuh, kita kan lagi ada acara nih. Dibuatnya aturan sendiri. Dibuatnya pula hukum sholat jamaah sendiri. Nah ini yang kadang hilang berkahnya sebuah pernikahan. Kemudian orang banyak ngomong, banyak tuh orang sholat tapi sifatnya jahat. Nah ingat tujuan Rasulullah diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalaupun kita udah sholat, tuntutannya bukan hanya sekedar sholat aja. Kalau hanya sekedar sholat, anak PAUD aja udah pandai sholat. Bacaan mereka kadang lebih bagus daripada orang tuanya. Tapi bagaimana dengan sholat itu buahnya adalah akhlak yang baik, itu yang diharapkan gitu. Jadi jangan kita sampai menganggap bahwa kalau orang sholat itu pasti orang baik, belum tentu. Buahnya yang harus kita lihat. Ada seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, dia itu orang yang baik. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah pernah kau bergaul dengannya? Kata orang ini, tidak. Pernahkah kau meminjamkan uang kepada yang kemudian dia kembalikan? Kata orang ini juga tidak. Jadi kau menilai dia baik karena dia rajin sholat? Iya ya Rasulullah, jangan. Bergaul dulu dengannya baru kau akan tahu dia baik atau tidaknya. Karena sekarang ini banyak orang sholat itu untuk mendapatkan dunia. Contoh, kenapa rajin sholat duha? Supaya rezeki murah. Jadi seolah-olah guna sholat itu hanya untuk mendapatkan keinginan-keinginan dunianya. Padahal kita ini diciptakan oleh Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang rajin sholat, tapi hidupnya miskin. Karena kemiskinan itu yang baik untuk dirinya. Ada orang yang sholat, memang dia dijadikan Allah kaya raya. Karena kaya raya itu baik untuknya. Karena ini ada pengalaman seorang istri, pengen betul dia suaminya duduk di jabatan itu. Bayar 200 juta, bayarlah bang. Dipaksa tibanya untuk mendapatkan dunia. Padahal dia rajin sholat nih. Nah dibayar 200 juta, duduk suaminya di jabatan itu. Heran istrinya. 7 hari dalam seminggu, cuma 3 hari di rumah, sisanya katanya tugas luar kota. Handphone udah mulai kunci-kunci. Amat jangan kunci-kunci handphone amat. Nah, jangan di password lah handphone tuh. Kadang cerdik laki-laki ini dibuatnya nama perempuan tuh Kapolres, jadi segan istrinya ngangkat. Jadi setiap nelfon tengok Kapolres kawan suami, enggak usah lagi. Tapi karena berulang-ulang nelfon akhirnya istrinya curiga, diangkatnya rupa cewek yang nelfon. Direndamnya handphone suaminya dalam gelas air, kopi. Pas suami selesai mandi tanya, mana handphone abang? Tuh sedang ngopi sama Kapolres tuh. Karena itulah kadang akhirnya bertambah kelakuan karena dia tidak siap untuk kaya. Banyak orang sekarang ini nganggap bahwa kita itu halal-halal aja semua, yang penting sholat jangan tinggalkan. Ini salah besar. Jadi saya ingin Ahmad jadi orang yang sholat. Buah akhlaknya itu adalah betul kata Pak Kua tadi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Karena ini ingat kejadian Alqamah, sahabat Rasulullah, sholat rajin, jihad ikut, sedekah rajin, tapi ketika mau wafat lidahnya keluh, tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Datang Bilal ke Rasulullah, ya Rasulullah,
Apa yang dialami oleh Alqamah ini? Dia rajin sholat tapi kok nggak bisa lidahnya ngucapin la ilaha illallah. Rasulullah nembaknya langsung satu aja. Masih hidup enggak orang tuanya? Masih ya Rasulullah, ada ibunya. Kalian pergi ke rumah ibunya, tanya ke ibunya ada enggak salah Alqamah sama ibunya. Nah pergi Alqamah ke rumah ibunya. Begitu sampai di rumah ibunya, Bilal ke rumah ibunya, ibu kami utusan Rasulullah, kami datang ke sini untuk bertanya, ada enggak kesalahan Alqamah ini yang tidak ibu maafkan? Ibu-ibu rata-rata enggak pernah ngaku kalau anaknya salah. Pasti dia bilang enggak ada, dia anak baik, dia sayang sama aku. Kemudian datang lagi Bilal ke Alqamah karena sudah dimaafin ibunya. Begitu dituntun Alqamah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tetap lidahnya keluh, tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya Rasulullah langsung datang ke rumah ibu Alqamah. Wahai ibu, coba ibu ingat ada enggak kesalahan Alqamah yang belum ibu maafkan? Ibunya tetap mengatakan tidak ada. Kata Rasulullah, Bilal kumpulkan kayu bakar. Ditanya oleh ibunya, untuk apa kayu bakar ya Rasulullah? Kita bakar saja Alqamah ini karena kasihan, ruhnya tidak bisa keluar dari tubuhnya. Mendengar itu ibunya akhirnya jujur. Iya ya Rasulullah, memang ada kesalahan Alqamah ini yang belum aku maafkan. Apa itu ibu? Semenjak dia menikah, dia lebih memuliakan istrinya daripada aku. Nah ini yang sering kena. Kebanyakan nenek-nenek pakai tas bagus pasti sisa menantu. Itu yang saya sayangkan itu. Kadang tengok tas nenek bagus, nek bagus tas nenek, sisa menantu Ustaz, ada tanggal resletingnya. Itulah dapat ibunya. Kapan ibu makan Kentucky sama pizza, sisa cucu. Nah ini yang banyak hancur kehidupan rumah tangga sekarang ini. Karena suami terlalu memuliakan istri sehingga ibunya terkesampingkan. Di dalam Islam ini bahwa istri milik suaminya, suami adalah milik orang tuanya. Dan begitu pula sebaliknya, jangan pula gara-gara hadis ini kemudian si suami tidak berbakti pula kepada mertuanya. Mertuanya udah menyerahkan. Nah, seharusnya pula lah si suami juga berbakti kepada mertuanya. Nah di sini banyak kenanya nih. Jadi saya berharap sekarang ini kenapa banyak orang yang susah melahirkan. Generasi emak-emak kita dulu kadang pasti tanya, yang anak nenek yang terakhir nenek kayak mana lahir nenek? Sedang nyuci Ustaz, berojol aja kepalanya keluar. Kalau sekarang udah diinduksi, dikasih oksigen, belum juga mau keluar. Kenapa banyak yang durhaka kepada orang tuanya? Karena banyak sekarang ini begitu lahir anaknya, kakek nenek jadi pembantunya, tukang ngasuh cucu. Jadi kalau kita udah menikah ini amat, besok jangan pernah jadikan orang tua untuk mengasuh cucu. Jangan pernah. Saya yakin nih, banyak yang mungkin yang merasakan ekonomi saya itu bagus Ustaz, tapi hidup saya itu resah. Pasti ada dosa kepada orang tua. Dia melahirkan, orang tua udah sibuk mengasuh dia dari kecil. Sekarang begitu lahir cucunya, orang tuanya pula yang disusahkannya. Kadang berantem pula dia sama ibunya. Anaknya pilek, namanya nenek tentu kadang dikasihnya juga es krim. Pas pulang anaknya kerja, mama udah tahu adek nih sakit, mama belikan juga es krim. Ada melawan pula dia sama mamanya jadinya. Apa enggak hancur hidup orang sekarang, susah melahirkan jadinya. Karena dia menjadikan orang tua tidak seperti raja, tapi seperti pembantunya. Jadi harapan saya itu Ahmad dan Merisa ini lahir anak, orang tua hanya bisa senang-senang sama cucunya. Dia tidak boleh menjadi pengasuh cucunya, apapun yang terjadi. Nah kemudian lagi ini, sebagai suami, apa yang membuat Ummul Mukminin Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah? Yang pertama, Rasulullah itu jujur. Nah jujur ini yang mahal. Banyak orang sholat, zikir, rajin. Jujur ini yang payah. Mulai dari orang biasa sampai orang tahu agama. Jangan kita katakan orang jujur itu orang masjid, enggak juga. Banyak kotak infak tuh lewat sama orang masjid. Banyak pengumpul zakat. Kadang orang pas malam takbiran ngasih zakat, enggak tahu lagi dia kemana mau dipergikan zakat itu, akhirnya masuk saku. Itu banyak. Jadi jangan kita kira hanya orang-orang yang di bidang umum saja yang melakukan pencurian. Kadang yang tahu-tahu agama pun banyak yang melakukan pencurian. Nah jujur ini susah. Nah makanya Rasulullah itu terkenal akan kejujurannya. Jualan yang bagus dibilang bagus, jelek dibilang jelek.
Kenapa Ramayana terbakar? Kenapa pasar atas Bukit Tinggi sering terbakar? Mereka rajin sholat semua, cuman nggak jujur kalau jualan. Kadang cobalah kita sama kita ini, jualan hijab. Berapa hijabnya? 175, enggak bisa 100. Modalnya aja belum dapat lagi, padahal modal 35 kadang-kadang. Kan udah bohong tuh. Dari jauh kita nampak harga duku 5.000. Udah sampai situ rupa ada tulisan kecil ujungnya setengah, kan sering kayak gitu kan. Jadi orang Islam ini dia nganggap udah pokok kalau udah sholat kita tuh aman, nggak jujur itulah yang penting. Ada suami dia punya banyak duit dan ingat nih Ahmad, uang suami 100% milik istri. Uang istri 100% milik istri. Nah, itu enak ya. Jadi tidak bisa kita tidak jujur, tapi tengok juga istrinya. Kalau rasanya payah lah jujur, pandai-pandai lah Ahmad ya. Cuman ingat juga, kalau Merisa punya penghasilan sendiri, Ahmad juga nggak boleh ikut campur. Nggak boleh ikut campur dia. Ada seorang laki-laki nanya ke saya, Bu, istri saya itu kelewatan Ustaz. Saya bilang kalau kelewatan suruh balik-balik. Enggak, bukan kelewatan itu maksudnya Ustaz. Dia punya penghasilan, tapi tidak mau membantu ekonomi keluarga. Saya bilang memang seperti itu. Nggak bisa apa-apa suami. Cuman saya katakan sama dia, malang aja nasib kamu dapat istri seperti itu. Karena biasa istri mau membantu ekonomi suami. Nah kadang ada suami ini yang tidak jujur, yang bisa pulang pura-pura acting, lemas. Ada dapat duit bang, alhamdulillah ada 100. Padahal ini banyak nih simpanan dia nih. Serius nih 100 bang, syukurilah dek. Bukan aku tidak bersyukur bang, aku pengen abang jujur aja. Betul 100 duit abang. Iya dek. Itu yang di bawah meja, di bawah dalam sepatu tuh duit apa tuh bang? Jumpa sama kau, jumpa bang. Duit sial tuh katanya. Apa duit sial? Udah sejauh tuh abang sembunyikan, dapat juga. Jadi kadang ketidakjujuran inilah yang sulit gitu nih. Makanya jujur tadi itu mulai dari handphone buka. Apapun jangan ada rahasia lagi. Itu insya Allah aman tuh. Ini kadang ke WC bawa handphone. Kemana-mana bawa handphone, nelfon orang, katanya laki-laki bentar John, jalan dia sampai 1 kilo. Kalau laki-laki nggak apa-apa harus jauh, ikut dari belakang dari saya. Kalau kayak gitu actingnya nelfon, ikut dari belakang. Kadang kita tahu agama ini amat parah juga kita nih. Kita manusia biasa juga, jadi hati-hati nih. Nah kemudian apalagi yang membuat Ummul Mukminin Khadijah jatuh cinta? Rasulullah itu bersih. Kita kebanyakan pas mau dapat itu bersihnya kita minta ampun. Tapi udah jadi istri kan kita banyak lihat suami nggak mandi ngantar istri kerja. Sampai kadang saya tanya enggak pahit tuh di belakang, enggak pahit sebetul Ustaz, tapi macam mana lah Ustaz? Nanti dibilang tersinggung abang, kadang malas mandi. Saya pernah ceramah di kantor, saya nggak nyangka di kantor itu boleh ada suami istri. Pertanyaan pertama istrinya yang nanya, Ustaz bagaimana kalau suami kita jarang mandi? Badannya bau, cuman kita segan mau ngomong. Saya katakan, ibu seharusnya komunikasikan aja bu, pelan-pelan sama bapak. Tapi orang tertawa, di situ saya udah mulai penasaran sebenarnya kenapa sih orang tertawa. Jawaban saya biasa aja. Habis istrinya ngomong ceritanya, suami yang nanya rupanya, Ustadz bagaimana kalau istri kalau ke kantor dandan gitu. Kalau di rumah berserak Ustadz, kadang rambutnya keriting jahat Ustadz, anda pula disisir. Pakai daster robeklah ketiaknya bau bawang. Jadi rupanya sama-sama kotor dua-duanya. Istrinya pengotor, suaminya pengotor juga. Nah, kenapa dikatakan dalam Islam ini kebersihan dari sebagian dari iman itu? Memang kita ini harus bersih. Sampai kata Khalifah Umar bin Khattab, habis separuh harta kalian untuk membeli wewangian itu bukanlah pemborosan. Sampai kata Ibnu Abbas, wahai para suami, berdandanlah kalian sebagaimana kalian istri kalian berdandan untuk kalian. Tapi tidak pula pakai nuskin ya Ahmad ya, maksud dandan itu. Ini nanti Ahmad dibelinya lah nuskin dan 4.500.000, serum 600.000. Nah, kan payah jadinya. Tapi MS Glow aja lah Ahmad ya, yang mennya. Nah jadi gini, di zaman Umar bin Khattab pernah kejadian seorang suami istrinya ngomong ke Umar bin Khattab, aku minta cerai sama suami aku. Ditanya Umar, kenapa ibu minta cerai sama suami? Itu aib, aku tidak mau ngomong. Begitu perempuan ini pergi, Umar bin Khattab memanggil seseorang. Ada yang tahu enggak sama suami perempuan yang datang tadi?
Ada khalifah, jemput suaminya. Rupa pas dijemput suaminya, kotor suaminya itu, nggak ada tururus lagi. Mandi enggak, pokoknya kotor lah. Dipanggil dia ke hadapan Khalifah Umar. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Aku ada tugas untuk kau, tapi sebelum kau pergi, mandi dulu. Mandi bersih-bersih, rambut dipangkas rapi, jenggot dirapikan, pakai wewangian. Setelah itu, kata Umar bin Khattab, pulang ke rumah. Nangis dia langsung, aku tidak berani pulang Khalifah. Kenapa nggak berani pulang? Istriku sudah benci dengan aku. Pokoknya pulang aja ke rumah. Begitu dia pulang ke rumah, ketok pintu, assalamualaikum, keluar istrinya. Cari siapa? Bayangin udah berapa lama dia nggak mandi kira-kira, sampai istrinya sendiri lupa sama wajah suaminya. Aku abang dek, suamimu. Lari langsung istrinya ke Khalifah Umar bin Khattab, wahai Khalifah, nggak jadi cerai. Itulah masalahnya selama ini. Itu jadi memang bersih inilah, sampai kata Rasulullah, jadilah kalian seperti tai lalat di tengah-tengah pipi. Artinya kita orang muslim ini memang senantiasa harus menjaga kebersihan. Jangan waktu nikah bersih, sudah tuh mulai tidak bersih lagi. Kadang kencing tidak siram di rumah kan. Kadang kita ini nampak asli kita pas berumah tangga nih lah. Cuman insya Allah enggak lah. Ini untuk nasihat kita semua juga nih. Nah kemudian apalagi yang membuat Ummul Mukminin Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah ini? Cara tidurnya. Jadi apa kata Maisarah, selama aku menemani Rasulullah dagang itu Ummul Mukminin, Rasulullah ini, Muhammad ini katanya tidurnya itu miring ke kanan. Ternyata terbukti secara ilmiah, orang yang tidur miring ke kanan jantungnya pasti sehat karena lapang. Kebanyakan orang yang kena serangan jantung itu dia suka tidur miringnya ke kiri. Kalau kita sering tidur miring kiri, jantung kita terjepit. Jadi lama-lama dia rusak. Tapi kalau tidur miring ke kanan, insya Allah jantung kita menjadi sehat. Nah ini kasih pengertian nanti. Kalau udah tahu nih, maaf Bang Ahmad, mungkin adek tidurnya miring kanan supaya jantung sehat. Kata Ahmad, jantung adek sehat, abang yang jantungan karena kena punggungnya terus. Jadi harus maklum Ahmad ya. Nah jadi intinya ketika kita ingin rumah tangga kita ini bahagia, satu aja, hindari ketika marah itu perkataan kau, berkata kasar, itu mesti ditahan. Banyak kena kita orang yang tahu ngaji ini Ahmad, ternyata di rumah semua nol. Mereka semua kasar sama istri. Karena dia merasa apa? Istri itu harus begini, harus begini. Ingat Ummul Mukminin Aisyah, Rasulullah kan mengharamkan musik. Tapi pernah Ummul Mukminin Aisyah nyanyi sama bidu wanita, Rasulullah pulang sama Abu Bakar. Abu Bakar ngamuk, wahai Aisyah, seruling iblis ada di rumah Rasulullah. Kata Rasulullah, da'unna ya Abu Bakar, biarkan mereka. Artinya bertahap kita dalam menanamkan agama ini. Jangan sampai kita keras seperti ganebo kering, kaku kita jadinya. Jadi mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.